Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti "Gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu?" Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman.
Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat, karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita yang ketiga siang hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu, anak-anak muda di tempat ini untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Kami rindu menyapa saudara sekalian semuanya, selamat siang dan shalom Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati, wajah-wajah yang bersuka cita siang hari ini. Boleh kasih salam samping kanan kiri atau sapa, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah yang ketiga, kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan, untuk kebaikan, penyertaan dan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan bersama-sama kami umat-Mu, kami rindu bernyanyi, bermazmur, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Engkau yang siap beribadah, mari bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita ada di tahun 2023 di mana gereja kita mendapatkan tema kita harus bangkit dan jadilah pemenang Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? Boleh lambaikan tangannya, orang-orang yang lebih daripada pemenang, kasih tahu samping kanan kiri. Mari bangkit dan jadilah pemenang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita rayakan kemenangan kita bersama-sama dengan Tuhan. Rise up, be victorious.
Nama Yesus itu berkuasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tidak ada nama yang lain Bapak Ibu. Nama di atas segala nama. Nama yang sanggup melakukan segala perkara. Namamu Tuhan. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya
Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan Yesus dahsyat, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Mari bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bolehkah kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus? Haleluya. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang pertama Bapak Ibu. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum beri kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari yang ini ya, yang indah ini Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami dapat memuji, menyembah dan beribadah kepadamu hari ini ya Tuhan. Kalau sebenarnya kami memberikan persembahan ya Bapa, berkati tangan-tangan yang memberikan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari jemaat Tuhan saja. Mulutku penuh. Angkat suaramu bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, angkat pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulut kami penuh dengan pujian, dengan pujian
Kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Tuhan yang sempurna, hidup, dan bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan yang baru saja Engkau berikan tadi pagi. Kami masih diizinkan hidup oleh Tuhan, itu mujizat terbesar yang kami boleh terima hari ini. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam, hibur, nasihati dan berkati kami. Tegur kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk, shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca bersama dengan saudara tentunya satu ayat yang penting, yaitu di dalam kitab Joshua atau kitab Yosua pasalnya yang pertama saudara, ayatnya yang ke-8, kita akan baca bersama-sama, tentunya ayat yang Anda kenal ya dan akrab dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Yosua pasalnya yang pertama yang ke-8, 1, 2, dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. What kind of journey? Perjalanan seperti apa, saudara? You can name it, ya. Artinya Anda boleh namakan apa saja. Perjalanan hidup, perjalanan bisnis, usaha, mata pencarian, perjalanan pernikahan, keluarga, bahkan perjalanan pelayananmu. Alkitab bilang berhasil dan beruntung. So, it's so perfect, sempurna itu. Jadi, dalam pelayanan seringkali kan kita suka membagi gitu, dalam artian kata sharing gitu ya, terus suka consult gitu. Dan di dalam sharing itu seringkali kita dengar ada keluhan, ada hal-hal yang menurut kita berat gitu, dan rasanya bahkan banyak orang bilang mau meninggalkan saja pelayanan. Ya. Saya mau katakan buat saudara, udah ikut Tuhan Yesus udah paling bagus. Udah paling sempurna itu. Coba cek and recheck lagi tanpa merendahkan ya, yang lain. Cek. Kalau tidak salah, saya pernah membaca 8 hal yang membuat Yesus itu di dalam kebenaran firman Tuhan dicatat adalah Tuhan. Salah satunya ya, begitu dia bilang, aku dan Bapa adalah satu, berarti udah Tuhan. Halo, ya. Jadi kalau ada orang tanya gitu, sebutkan ya ayat di mana Yesus sendiri berkata, dia adalah Tuhan. Saya mau katakan buat saudara ya, kalau seorang yang kita kenal, itu Bapak Jokowi, terus bilang di hadapan saudara gitu, ketemu di jalan, saya presiden ya, saya presiden. Rasa saya sih jujur aja kayak sedikit norak gitu. Dong. Orang tahu dia memang presiden. Betul ya. Sebut Jokowi Dodo langsung kita tahu presiden. Ya ngapain juga gitu Yesus. Saudara-saudara saya Tuhan ya. Justru kita akan berpikir nih, nyanyiannya nggak Tuhan nih. Ngomong melulu dia Tuhan, ya. Tapi dia selalu bilang itu. Dan kalau kita mau lihat lagi lebih cerdas lagi gitu ya. Biasanya saudara sederhana, dari buahnya kita bisa lihat. Halo, ya. Orang itu
benar apa tidak pelaku firman atau tidak, lihat aja dari buahnya, dari kehidupannya sehari-hari. Kalau saya katakanlah jadi gembala gitu, gembala buat saudara gitu ya. Terus saya bangun, saya punya gereja di tahun 70 gitu. Sampai saya mati, jemaatnya 8. Itu juga 8 karena saya, hitungannya saya, istri dan 2 anak, udah 4. Terus saya punya adik tuh, 1, mana dia tuh adik saya. Nah, di belakang 1, berarti kan 5 tuh. Ponakan istri saya lagi S2, nanti Agustus dia jadi S2 itu, ya, master di STTBI. Berarti kan udah 6 ya dong. Terus 1 lagi adalah orang yang kesasar aja masuk ke gereja saya gitu, 7 ya. Yang 1 lagi pembicara yang saya undang tiap minggu. Terus aja sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terus Anda bilang, ini contoh Pak. Enggak contoh, ini kisah nyata. Tapi bukan saya. Selama 17 tahun itu jemaat, selama 8 tahun itu jemaat, 17. Kalau dia enggak tanya, saya enggak ngomong. Tapi karena dia tanya, Pak, gimana ya untuk membuat pertambahan jiwa? Saya bilang jiwa itu milik Tuhan. 1. Yang kedua nih Pak, dengar baik nih Pak. Bapak tuh harus usahakan gitu loh. Kerja keras, hidup berkenan, senangkan hati Tuhan. Gitu. Terus bilang, oh iya. Dan tolong Pak, kalau ada hal yang memang tidak Tuhan berkenan, itu dicopot. Setidaknya diganti. Dia tanya sama saya spesifik juga bilang. Itu singer yang kalau nyanyi suka garuk-garuk kakinya, udah copot aja Pak. Dia langsung, oh itu anaknya saudara saya, ya repot deh. Habis nyanyi begini, mulutku penuh dengan pujian, panjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Kita kan lagi serius. Kan mereka yang di atas panggung tuh mengundang roh. Iya. The Holy Ghost have to be invited. Harus. Ibadahnya nggak sembarangan Pak Bu. Jangan semau kita. Harus ikut juga maunya Tuhan dong. I'm telling you the truth. Mungkin bagi saudara nggak bisa terima. Tapi terimalah ini sebagai kebenaran. Datang ke gereja sembarangan, terus ada tafsirannya gitu. Enggak apa-apa kan, yang penting hati. Masa begitu sih? Halo? Sendal jepit, celana pendek gitu. Datang ke gereja gitu. Ya kalau dia nginep di sini, dia nggak punya celana, oke lah. Tapi kalau dia minta juga kita pinjemin gitu. Karena kalau terus dibawa oke semua, jadi semuanya oke nanti. Orang tidur oke, makan di gereja oke, iya dong. Ya semuanya oke, tidur boleh di gereja, ditegur. Jangan tidur Pak, apalagi koordinator. Halo, yang ada di depan. Betul nggak? Jadi kalau kurang tidur ya tidur di rumah lah. Amin. Ya, tidur di rumah lah. Ya. Kalau memang hari Minggu datangnya jam 7 pagi koordinator di tempat ini, menurut hemat saya sih, ya. Terus kalau dia tidur dengar firman nggak konsentrasi, kayak lagunya udah paling pinter sendiri, saya bilang ya udah dicopot aja, ganti aja yang lain. Harus yang sungguh-sungguh. Nanti kita akan lihat gereja kita kuat. Iyalah. Saya bangun persekutuan doa saya saja baru 2 orang aja, saya dengan bos saya bertobat ya. Saya bilang sama mama saya, ini ngapain aku bikin persekutuan doa ya, cuma berdua. Bos saya bilang yuk kita bikin persekutuan, dia baru tobat. Terus saya bilang jemaatnya berapa? Lu aja sama gue. Jadi bayangin, khotbah saya, pengumuman saya, pimpin pujian saya, sampai kolektor aja saya. Jadi saya bilang sama teman saya, udah gak usah kolektor, ntar aja lo kasih duit sama gue, beres.
Mama saya bilang gitu, nggak bisa begitu. Harus ditata dengan benar. Keluarga saya melayani. Jadi koordinator, kolektan. 6:30 kita udah datang doa, harus gitu. Tapi mimpinya, wah gereja penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan dari mana? Ditata yang baik. Latihan sampai adik saya tuh udah meninggal sekarang. Itu sediakan nasi padang. Lagu-lagu dilatih sedemikian rupa 2 jam, 3 jam. Hari Sabtu, hari Rabu. Jadilah band yang bagus. Lagu-lagu dibuat sedemikian rupa. Iya dong. Terus yang jauh lebih penting adalah apa? Contoh hidup. Contoh hidup. Bos saya itu peminum, saudara, pemberang. Anda tahu pemberang kan? Gampang tersinggung, terus hatinya, aduh. Saya bilang sama dia, kalau kau gampang tersinggung, saya orang Ambon ini. Saya juga, punya ketersinggungan yang tinggi. Udah Ambon, Manado, bayangin aja. Yang susah dibilang gitu, saudara. Yang bawahnya mau pakai kekerasan aja gitu. Tapi kalau di dalam Kristus harus berubah. Yang sikap songong, sok tahu gitu, berubah lah. Jadi rendah hati, amin saudara. Yang selalu mau, iyalah saya siapa sih dibandingkan dengan Tuhan yang saya sembah gitu. Saudara tahu hasilnya apa? Ratusan itu dari suku dia yang Chinese datang, penuh sesak berdiri. Kita bikin Natal, sampai hari ini kita bikin. Akhir tahun yang ke-32. Dan selalu bukan saya mau meninggikan diri, kan Tuhan yang dipermuliakan. Dari 2 orang berarti kan Tuhan itu dipermuliakan. Dan selalu menuai jiwa-jiwa, karena kami persekutuan doa, kami bukan gereja. Dari interdenominasi. Nah saudara tahu sampai hari ini, kemarin di Desember, full house. Full house. Lalu penuh. Bahkan kalau kita sediakan, istri saya sediakan itu 35 table, berarti 350 orang. Kadang-kadang berubah jadi 42. Kenapa itu? 7 kali 10, 70 orang tambahan datang. You know why? Sederhana. Tuhan juga bekerja menurut kehendaknya. Dan kehendak Tuhan itu saudara, bekerja sama sekarang dengan manusia. Manusia-manusia juga yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tadi ibadah pertama, kedua, saya sering kali bilang kasih karunia, betul kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Tapi tahukah saudara bahwa kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat kita, kita harus hargai. Istri saya juga orang keras, tapi kakaknya itu panglima, 2 bintang, biasa hidup dalam keras. Saya juga orang yang keras. Tapi di dalam Yesus menikah harus berubah. Dan hari ini hanya ada cuma, halo, ma, pa, shalom, amin. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Benar. Dan itu jadi bukan kepura-puraan gitu. Itu lifestyle kita. Itu kebutuhan kita. Anak-anak saya walaupun yang satu di S3, satu S2, satu di Paris, satu di Amerika, terakhir online. Saya suka bilang sama kau bukan Lumoin dong saja, kau bukan Manado, kau bukan Ambon, kau bukan orang pintar saja. Tapi yang jauh lebih penting, kau harus jadi anak Tuhan yang rendah hati. Gitu. Tuhan akan selalu bisa memberkati kita. Tuhan selalu merasa disenangkan gitu dengan hidup kita. Hidup kan hanya sekali Pak, Bu. Udahlah. Yang masa lalu saya mau katakan buat saudara, itu berhenti di salib. Setuju? Hidup masa lalu kita berhenti di salib. Waktu Yesus disalibkan, kita berhenti di situ. Jadi waktu kita mengenal salib, ketika Yesus menyelamatkan kita di tiang kayu salib, hidup lama kita tergantung di situ. Nah, saudara tahu kapan hidup baru kita mulai? Sejak kebangkitannya. Kebangkitan Yesus adalah hidup baru kita. Dah, anak-anak Tuhan di ruangan ini harus ada kebangkitan dalam hidupnya. Jangan terus-terus tampar istri, bentak istri, lawan suami. Tapi terus aja pelayanan. Saya mau katakan buat saudara harus berubah itu. Sikap-sikap keras, sikap sombong, ya itu harus berubah. Karena ujungnya ini supaya kamu berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung Pak, Bu.
Indah nggak kalau semua anak-anak Tuhan di ruangan ini, baik yang melayani maupun yang datang, semuanya berhasil dan beruntung. Nah itu janji Tuhan. Amin. Nah bagaimana kita bisa mengejawantahkan itu? Coba Anda lihat di bagian yang pertama. Alkitab katakan ya, di bagian awal dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Lihat, ada 3 kata kerja penting di situ. Ya, apa? Dimulai dengan memperkatakan, kedua merenungkan dan bertindak. Halo. Jadi harus Kristen yang full of the 3 words. Ya. Banyak orang hanya pandai berkata-kata, tapi berbuatnya rendah. Ada orang yang merenungkan siang dan malam, nggak kerja, merenung terus dia merenung. Saya juga tidak berkata orang yang bertindak itu tanpa firman, tanpa kata-kata itu juga berhasil, tidak. Tapi Yakobus bilang, iman tanpa tindakan itu mati, tanpa perbuatan. Ya, sama seperti katanya tubuh tanpa roh itu mati. Jadi harus dengan firman Tuhan katakan dengan tindakan, perbuatan, berarti enggak satu itu perbuatan. Jadi orang Kristen yang mengampuni, jadi orang Kristen yang rendah hati, jadi orang Kristen yang berani, penuh ketenangan, ada sukacita. Di rumah tanggamu, kalau orang mau lihat Kristus ya datanglah ke rumah tangga pengerja, hamba-hamba Tuhan di ruangan ini, dan mereka akan lihat, pengerja akan lihat atau jemaat akan lihat, oh ini, that's the true kind gitu of Jesus life. Harus kelihatan. Jangan hanya di gereja, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus, terus improvisasi Tuhan. Orang bilang, ih keren ya. Tapi begitu keluar dari sini ada begitu banyak mobil yang mau keluar, itu jadi viral nanti, ya kan? Dengan tindakan yang tenteng pistol gitu saudara ya. Apa sih gitu. Terus begitu orang tahu, oh ternyata jemaat, katakanlah for example gitu. Horizon, ya ampun. Tapi saya pernah ada satu kejadian. Saya turun dari jalan tol, rumah saya di Kelapa Gading. Jadi kan turun Kelapa Gading gitu. Saya turun dengan sopir. Ini di belakang saya juga ada mobil. Kan kalau turunan kan harus diperlambat gitu. Tapi ini ibu nih mungkin ini mobil ini kekencengan gitu. Atau menurut hemat saya mungkin dia pakai telepon. Bung, dia tabrak mobil saya di belakang. Waduh, Tuhan, mobil baru seminggu lagi. Dia punya DP masih berasa lagi. Baru cicilan pertama Pak. Aduh Tuhan. Begitu saya merasa, saya udah tahu nih, ini bukan senggolan nih. Kalau senggolan kan tipis, nyaris tak terdengar. Ini rusak, bener loh, saya turun. Begitu saya turun, ternyata dari belakang tuh ibu-ibu. Dan waktu saya turun, bukannya dia panik, dia bersuka cita. Pak Yohan, shalom Pak Pendeta. Wah, dalam hati saya ini ujungnya damai sejahtera sukacita, pengampunan, betul nggak? Ya orang udah ngomong begitu, shalom Pak Yohan, aduh shalom Pak. Waduh, saya kan nggak mungkin, shalom. Ibu udah salah nih Bu, jangan begitu dong, tindakan orang Kristen ini pasti Kristen. Jangan begitu, enggak. Saya cuma, Bu shalom. Pak Yohan, aduh, Pak kenapa ya? Ya kenapa itu pengok begitu, kenapa sih? Saya bilang itu hasilnya, Pak saya nih maaf tadi lihat, ya Pak biasalah Pak, saya ini dia notaris, saya notaris Pak, jadi banyak panggilan, banyak pekerjaan. Saya juga tadi mau bilang saya juga hamba Tuhan, saya dikunjungin malaikat-malaikat, para rasul, para nabi, kan bisa juga gitu. Terus Bu, ya aku nggak sengaja,
Tapi enggak sengaja, tapi ini kan masuk. Terus dia bilang, jadi gimana ya Pak ya? Ya gimana? Saya langsung bilang, ya sudah selesai dengan shalom tadi, udah selesai. Dia bilang gitu aja Pak. Iya gitu. Terus Pak, enggak ada apa-apa, enggak ada. Ganti Pak, usah udah shalom. Dia bilang, Bapak nih, di atas panggung, di bawah sama, Pak, jadwal Bapak di kantor saya kapan? Ya enggak tahu lah ya kan. Kayaknya seolah-olah mau saya bayar dengan jadwal. Saya bilang, udahlah pergilah dalam damai Tuhan. Coba Anda lihat ayat 7. Yuk, coba lihat. Lukas, Joshua, pasal yang pertama ayat 7. Alkitab bilang apa di situ? Coba, bilang apa di situ? Dimulai dengan kata apa? The first word apa? Hah? Hanya. Hanya itu 2, 3, 4, 5, 200 apa 1? Ya, hanya. Saya enggak pernah, ibu saya dulu kalau ajar saya begini, hanya, enggak pernah. Atau hanya, dia selalu bilang, hanya. 1. Anda masih ingat cerita manusia pertama di muka bumi? Tuhan bilang apa? Semua buah dari pohon ini boleh kau makan. Hanya. Bandingkan kalau Tuhan ngomong gini. Semua buah dari pohon ini jangan kau makan. Hanya yang kau makan satu aja. Berat mana Pak? Bu? Halo? Berat yang begini nih. Satu aja kau. Tidak boleh makan. Satu saja yang kau boleh makan. Yang lainnya tidak boleh. Ribet gitu. Ribet gitu. Kalau Bapak undang saya, terus Bapak bilang, Pak Johan jangan ngomong apa-apa ya. Hanya di panggung aja. Waduh. Saya akan merasa berat banget ya. Sebaliknya Bapak bilang, Bapak boleh tidak ngomong di panggung. Tetapi di bawah Bapak boleh ngomong apa aja. Saya lihat apa yang Tuhan perintahkan buat kita sesungguhnya mudah. Cuma satu, betul gak? Amin. Tapi justru yang satu ini, manusia tuh suka lihat-lihat. Ada apa sih emang gak boleh? Emang kenapa sih gak boleh? Kenapa? Kenapa emang? Emang kenapa? Gue mau ngintip deh itu apa sih? Padahal itu sesuatu yang juga menurut hemat Tuhan, kalau saya ingin lihat gitu, saya mau pelajari. Sebenarnya biasa aja. Tuhan gitu, biasa aja. Tapi dia mau uji manusia ini. Ini manusia kayak robot atau manusia yang seperti aku mau sesuai dengan gambar, sesuai dengan rupa. Tapi sudah gagal. Hari ini kalau di dalam kekristenan ada hukum, anggap itu bukan satu keberatan, tapi sesuatu yang menyenangkan kita. Karena dia mengasihi kita, saudara. Halo. Kalau dibilang jangan punya istri banyak-banyak, puji Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jangan lihat istri-istri yang lain gitu. Udah fokus satu aja, udah fokus. Ya kan? Fokus saja satu. Jadi ketika Anda mau berhasil dan beruntung, jawabannya satu, fokus. Halo, fokus. Kalau Anda di sini jadi pengerja, fokus dengan apa sih kerjamu? Angkat-angkat kursi, udah fokus, angkat-angkat kursi. Jangan terus lihat pekerjaan orang lain, kayaknya dia lebih ringan dari gue. Enak banget ya dia baca pengumuman, sedangkan aku angkat-angkat kursi. Sama, nilainya sama di hadapan Tuhan. Atau yang di depan, aduh cuman berdiri, cuman senyum aja. Wah, itu perlu kekhususan, saudara. Halo, ya. Nanti saya nggak mau kritik. Ya. Tapi kalau kita jadi pengerja udah siap gitu. Sebelum waktunya kita udah datang. Berdiri di depan pintu. Dan fokus lihat orang. Enggak fokus lihat makanan, lihat orang. Karena memang kita diperintahkan untuk lakukan itu. Ya begitu orang masuk dari jauh, shalom Pak, Bu, shalom. Shalom.
Aduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, amin, amin. Kelihatan ini sederhana, ini yang sulit tuh. Daripada kita belajar bahasa-bahasa Ibrani, mendingan yang ini aja kita lakukan. Shalom, shalom Bu. Ini yang jadi berkat yang ini. Bukan belajar apa Holland, Spreken, Inggris, no. Ini nih, shalom Pak, Bu. Coba kalau Anda pasang itu, apa namanya, ushers yang nggak ada senyum. Jemaat duluan, shalom Pak. Waduh, saya yakin gereja ini nggak ramai. Bahkan sudah terjadi keributan di depan situ. Shalom, shalom. Saya suka diundang di satu gereja ya. Saya nggak usah sebut gereja mana, tapi Jakarta. Dengan jemaat puluhan ribu. Kalau dia bubar ribuan. Dan mereka berdesak-desakan, shalom Pak Yohan, shalom. Nah, kita pasang hamba Tuhan kok. Ada yang colek kanan, colek shalom, shalom. Tuhan berkati. Saya bangga lagi. Belum pensiun. Nanti kalau udah tua baru mikirin yang itu. Selama masih dipakai Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Koordinator ada 7-8 orang tarik saya ke ruang VIP. Pak Yohan gak bisa diganggu, capek Pak. Saya bilang enggak, jangan. Saya gak capek. Tadi Bapak juga bilang gitu kan. Capek ya Pak, 3, masih ada 2 lagi. Ini baru 5, bukan saya sombong ya. Saya dulu tahun 2000-an, itu istri saya pasang saya di 9 ibadah. 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7. Sampai setengah 9, ucapan syukur. Saya pernah di ibadah yang ke-7, saya salah sebut gereja. Terima kasih untuk GBI di tempat ini. Pak, GPDI, ya udah sama aja lah, GBI, GPDI sama aja. Dia bilang beda Pak. Gitu. Saudara, ayo mari hari ini yang pertama kita lakukan itu. Berhasil dan beruntung adalah milik Tuhan. Banyak kita jadi orang yang berhasil S1, S2, S3. Tapi apakah kita beruntung jadi seorang ayah? Halo, ya. Apakah kita beruntung jadi seorang suami yang dihormati, dikasih oleh istri? Halo. Saya beruntung. Istri saya dari tahun pertama saya melayani Tuhan sampai detik ini. Dari ibadah yang 3 kali, 1 kali sampai 9 kali. 9 kali dia nggak pernah keluar dari bangku. 9 kali. Nggak pernah keluar. Bagi saya beruntung. Tapi saya pernah tanya sama dia, kenapa sih lo udah 9, gue juga stres lihat muka lo. Karena ada di situ kan. Istri adalah pribadi yang tahu, suami, tahu banget. Ya kan, sparring partner suami. Betul? Dia bilang begini, selama kau jadi teladan buat saya nggak akan keluar dari bangku itu. Dan hari ini 32 tahun pernikahan kita. Jadi yang pertama, yang Tuhan perintahkan kita sederhana. So, hiduplah juga dengan jangan complicated. Amin saudara, fokus, jangan complicated. Hal kecil kita gede-gedein gitu. Halo, cuma nama gitu ya kita gede-gedein. Ini nama seharusnya nggak begini, namanya harus begini. Jadi complicated. Pengajarannya harus begini, harus ada 3 bendera. Kok 3 bendera sih? Orang bendera kita Indonesia kan gitu. Terus kalau doktrin-doktrin yang jadi buat orang pusing gitu. Saya mau katakan buat saudara, di dalam Tuhan itu perlu kesederhanaan. Ya, kita harus bicara juga sederhana. Saudara. Tadi ibu nih ngomong. Tadi saya saksikan dan Bapak tuh terkenal ya, terkenalnya. Bapak tuh khotbah ringan. Tadi saya mau tanya ringan yang kayak apa? Terus dia bilang, enggak, gampang dicerna. Daripada saya ngomong istilah-istilah pusing, mendingan kita ngomong tentang bagaimana kita harus bertindak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita jadi contoh hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana kita jadi berkat buat anak-anak kita gitu. Ya, anak-anak kita jadi pengurus gereja tapi anak-anak kita keleleran. Ada seorang saya nggak usah sebut, wakil gembala datang kepada saya, tolong ajar anak-anak saya. Saya tanya kenapa, ya udah wakil gembala S3. Dia merasa berat untuk mengajar anak-anak. Ternyata saya tahu ujungnya, enggak jadi teladan, enggak jadi berkat. Di luar, di keluarga itu hanya cuman kekerasan hati. Terus ngomongnya juga kotor bentak-bentak. Bagaimana dia bisa menangkan keluarga? Bukankah Yesus katakan dimulai dari Yerusalem?
Kalau Yerusalem kita menang, saya yakin dan percaya. Seluruh anak-anak Tuhan yang datang ke tempat ini, bawa Yerusalemnya saudara jadi Yerusalem benar di sini. Penuh dengan manusia. Dan yang kedua, Alkitab juga katakan supaya engkau bertindak hati-hati. Nah ini bertindak hati-hati. Ya. Sembarangan kita suka hidup. Ya. Asal. Ini kan udah bukan di gereja lagi. Dulu waktu awal-awal saya menikah dengan istri saya, banyak om-om saya tuh yang Ambon berkeberatan. Dia bilang, kalau perempuan itu harus kasih sedikit dulu. Tekan dulu lagi. Jadi jangan menguasai begitu, jangan jadi laki-laki. Setengah-setengah perempuan dan laki. Saya jawab gini, om, beta ini laki-laki. Kalau tidak, beta tidak dapat anak dua, jadi beta laki-laki. Terus dia bilang, ya tapi jangan mengalah dengan istri, jangan takut dan istri. Saya bilang, beta sih takut dan istri. Tapi beta mencintai istri. Udah, apapun dia, beta pun istri. Terus dia bilang, dan saya tahu kenapa di rumah tangga dia, itu benar-benar bukan piring terbang. Itu apa namanya tuh, dangdang terbang. Dangdang, kena TV, buak. Tapi hari Minggu, dorang dua datang gereja. Nyanyi. Yang lari bukan iblis, Tuhan yang lari. Karena Tuhan, munafik. Ya. Bahkan ada dalam satu perhelatan gitu, saya udah jadi hamba Tuhan. Ada sepasang suami istri lagi ibadah saudara, saya ke WC gitu, itu memang waktu Tuhan. Begitu saya mau masuk, tiba-tiba ada deket tiang, deket lift. Itu ada suara bilang, gue gampar, gue injek loh. Siapa ini? Saya iseng aja gitu, mau tahu. Begitu saya lihat, ini orang gereja, koordinator, dia maki istrinya di situ. Gue tonjok, Tapi begitu saya mau hampiri, kita pakai hikmat kan. Nggak boleh kita permalukan. Ada apa sih Pak, Bu? Saya kan juga bukan konselor pernikahan gitu. Saya bukan polisi, bukan jaksa. Jadi saya begini dulu, gitu. Gitu, biar dia tahu ada orang. Nah, tapi begitu dia tahu langsung, Shalom Bapak Pendeta, Shalom, Shalom. Shalom, Ma, Pak Yohan, Ma, Pak Yohan. Istrinya dia hapus air matanya, Shalom Pak, Shalom. Saya bilang, saya tahu kau punya cerita ini, karena saya dengar. Begitu saya ibadah selesai habis khotbah, salaman ketemu istrinya. Terus istrinya bilang gini, Tuhan berkati ya Pak. Terus saya bilang, Tuhan bela ibu ya. Terus dia, Bapak dengar ya? Iya dengar. Saya bilang sama suaminya, brother, udahlah. Apalagi udah masuk pelayanan. Hidup harus berubah. Dan dia bilang, saya gak bisa digituin karena saya darah keturunan. Oh, darah Yesus lebih hebat dari darah keturunan. Harus diturunkan, itu semua harus diturunkan. Ya, sehingga satu saat saya dengar Bapak ini masuk rumah sakit. Istrinya telepon saya. Pak Pendeta datang, kemana? Ke rumah sakit, ada apa? Itu si Engko, kenapa? Pecah pembuluh darah bos. Kenapa? Terlalu banyak mau angkat pot, mau angkat dangdang itu. Mau angkat dangdang. Dan waktu saya datang dia gini. Saya bilang, halo, kok apa kabar? Kurang baik Pak Pendeta. Iya bisa kelihatan. Terus dia bilang, sembuhkan saya Pak Pendeta. Wah kalau saya Tuhan, hari ini juga saya suruh sembuh, tapi saya bukan Tuhan. Dia bilang, kok bisa begini? Pak, bagaimana ceritanya? Saya kelewatan Pak. Marah, melewati batas. Terus tak pecah pembuluh darah. Sini, waduh, miring. Jadi kalau jalan itu kalau ke kamar mandi harus ditendang sama istrinya. Jadi dia maju ke depan sedikit, yang belakang masih di belakang istrinya. Ya Pak, dia maju lagi. Lihatnya kesian. Tapi mungkin ditunggu oleh Tuhan bertahun-tahun. Betul nggak?
Bertahun-tahun. Enggak mungkin ada sesuatu tanpa diberitahu atau ada peristiwa, tidak ada peristiwa sebelumnya. Pasti sebab akibat. Ya udahlah tiap hari, darah Yesus. Memang sudah lama saya ingin pegang dia punya mulut. Cuman kan kita kalau nggak ada peristiwa nggak enak. Gitu. Wah enak banget waktu dia udah sakit, enak banget. Saya doa ini dalam nama Yesus, dia bilang, Pak di mulutnya. Oh saya acak-acak itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya rata juga sih, setelah melewati 6 bulan gitu, mulai. Jadi tiap kali dia, udah mulai saya bilang, Pak ingat kemarin belok kanan jangan sampai kiri kanan. Dia bilang, iya kadang-kadang ini untuk menguasai, itu hati-hati. Karena percobaan di padang gurun, Yesus memenangkannya dengan baik. Saudara tahu ada 3 pencobaan di situ. The test of appetite, rasa, nafsu, emosi, test of appetite. Oleh sebab itu kalau di restoran ada appetizer, saudara. Betul ya? Untuk membangkitkan nafsu, makan. So be careful. Saya dan Anda harus lewatin itu test of appetite. Saya mau katakan buat Anda, makanan kita harus jaga. Sekarang kan begitu. Ada yang diet, program diet. Saya punya dokter terkenal Indonesia. Diet tapi tetap masih susah. Ya. Karena apa? Karena yang masuk itu lebih banyak daripada yang kita puasakan. Memang satu-satunya jalan cuma satu obatnya, plakban. Udah ya. Kurus sekurus-kurusnya. Tapi di samping mulut yang harus kita jaga, tahukah saudara bahwa, maafkan saya, kita juga harus jaga resleting kita saudara. Halo, betul? Iya, hamba Tuhan, tapi kotor lagi. Pengerja, kotor lagi. Jadi akhirnya gereja jalan di tempat. Saya udah lihat, saya bukan survei, saya lihat gitu. Selama puluhan tahun, saya 45 tahun melayani Tuhan. Dan saya lihat gitu. Ternyata kunci yang pertama itu hawa nafsu. Hati-hati. Dan tes yang kedua, itu test of power. Kalau kita udah berduit, susah suruh ke gereja. Betul apa betul? Saya suka kalau Anda semua ada di sini. Ya, dulu biasa online, hari ini kalau ada onsite datang dong. Betul? Supaya Anda nggak offside. Amin. Ada offside udah dikeluarin. Nah, ya. Datang dong. Amin saudara. Saya mau tanya dengan saudara, kalau Anda datang di sini onsite, terus saya kasih offline buat saudara, khotbahnya. Nah, enak, betul nggak? Ada perbedaan onsite dan online. Di mana saudara? Ada yang tahu? Hadirat. Di atmosfer. Kalau di rumah kan sambil makan kerupuk. Sambil nyanyi tangan kita, hadiratmu, kan gitu. Ya. Kadang-kadang perjamuan kudus saja kita juga kadang-kadang sambil duduk bisa. Tapi kalau di sini, Anda rasakan itu. Tadi Mbak ya, sampai nyanyi 2 kali begitu, diulang-ulang dan kita berdiri, saudara. Kita rasakan. Memang orang bilang juga online juga rasakan, tapi di atmosfer berbeda. Ya, kadang-kadang kalau kita mau ke WC, kita ke WC aja. Kalau online, nggak balik lagi juga nggak ada yang larang. Terus kalau kita bilang, ya udah selesai ibadahnya, gampang. Tinggal pindah aja, ya. Ada ibadah lain, asik. Terus cari, ini dari awal mau cari yang hampir habis, yang mau hampir habis. Karena tadi gue ada 3 perapat gitu. Kan terserah Anda. Nggak ada yang larang. Kalau di sini kan, betul nggak? Anda bulak-balik, kayaknya mengganggu orang lain juga udah lihat gitu. Tapi kalau di rumah sendiri, orang your own house, siapa yang mau larang? Betul nggak? Terus mau nguap senguap-nguapnya juga boleh. Terus ada telepon, angkat juga boleh. Halo? Di mana? Yang lagi ibadah, kenapa? Gue nggak ganggu. Enggak, orang cuma online. Nanti yang jam 9 juga boleh diterusin lagi. Nggak apa-apa, terserah kau. Tapi kalau memang ada pandemiknya gitu, kita memang diharuskan oleh pemerintah. Harus. Tapi kalau sekarang udah dibuka, alangkah indahnya gitu. Kita sama-sama gitu. Kita rasakan the spirit of the Lord
Tapi ada orang multitafsir, oh sama aja Pak kalau di rumah juga kita bisa. Ya kalau kau bisa rasakan itu, haleluya, puji Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, karena kita berkuasa. Teman saya itu kalau diundang ibadah, dulu waktu kaya raya saudara, ampun susah. Brother ibadah, Jo, orang Manado dia. Mana Jo? Mana ibadah? Tempatnya dia kasih rumah dia sendiri, kaya raya saudara. Mana Jo? Kita masih rapat dulu Jo, sampai ibadah bubar gak masuk-masuk. You know why? Duit. Dia bilang yang penting kita kasih kue Kang. Ikan dang. Semua Kang, tak kasih. Bubar 900 perapat keluar lagi cerutuan sama teman-teman. Begitu kita keluar kita yang yang dibully. Oh saya jumpa dengan Yesus. Aduh Tuhan Yesus. Dalam hati saya lo berduit aja lo ya. Lo salah satu pendiri partai besar aja. Di situ banyak-banyak orang hebat. Ya, kita jalan berlima hamba Tuhan. Terus dia teriak sama istrinya. So dikasih nih hamba Tuhan semua doi. Aduh kita kayaknya. Tuhan saya mau teriak. Gak usah gak apa-apa gitu. Kayak mau ngomong gitu. Di usia muda dia mati. Kanker stadium 4+. Sebelum dia mati dia minta tuh 5-5 berdoa. Kita hanya cuma hamba Tuhan. Ajar dia satu lagu, susahnya setengah mati. Cuman lagu, ku tahu Bapa peliharaku. Saya lihat muka-muka di sini pasti tahu itu lagu. Dia karena gak pernah beribadah jadi susah. Dia nyanyi, ku tahu Bapa peliharaku, satu nada. Saya bilang, brother nih nadanya banyak. Ku tahu Bapa. 1 tahun kita ajar satu lagu. Untung dia bisa. Jadi nanti di kerajaan surga dia bisa nyanyi lagu itu. Dan yang terakhir itu adalah test of pride. Be careful. Pride, gengsi. Ayo Pak duduk di sini yang di depan so penuh. Enggak tahu siapa kita. Tahu siapa kita. Dia aja enggak tahu dirinya. Kita harus tahu siapa dia. Banyak yang begitu, saudara. Yang hari-hari ini sekarang sudah mengenakan pakaian oranye. Yang dulunya begini. Hati-hati. Kalau kita udah diberkati, kita harus bilang, ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua, karena hidup ini kesempatannya cuma 1 kali. Hidup kan cuma 1 kali. Biarlah kita dikenan Tuhan. Ibadah kita dikenan Tuhan. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk, kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyampaikan firman-Mu meskipun ada saja yang menolak firman-Mu. Tapi kami sudah menyampaikan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami mau pulang dengan respon yang baik. Bukan respon yang menolak firman-Mu. Kau sudah hadir di sini. Kau sudah berfirman, kau sudah memberikan yang terbaik. Dan hidup akan berjalan terus. Mungkin kami tidak berjumpa kembali, tetapi firman-Mu sudah disampaikan. Dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan mereka, pelayanan gereja mereka. Berkati studi, pendidikan, pergaulan mereka, jodoh mereka. Apa saja yang mereka kerjakan boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita sudah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan gereja kita melalui multimedia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Gembala Jemaat, seluruh pengerja RGB Philadelphia Horizon Bekasi, dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johar Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
ibadah raya onsite dan live streaming pada hari Minggu 14 Mei 2023 pada pukul 7, 9, 11, dan 1 siang waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Hotel Horizon. Dalam ibadah ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di GB Harapan Indah 3 Kota Harapan Indah dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi. Ibadah doa pujian penyembahan selama 6 jam di SICC Sentul Damailah Indonesiaku pada hari Kamis 18 Mei 2023 diadakan pada pukul 1 siang sampai 6 sore waktu Indonesia Barat di Sentul International Convention Center SICC. Acara ini terbuka untuk umum, tetapi terlebih ditujukan untuk kegerakan anak-anak muda. Ibadah anak Kid for Christ setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighting in God diadakan setiap minggu pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Kami terus menghimbau Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat ikut serta dalam doa komitmen bersama-sama yang dilakukan setiap hari pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing. Dan doa pagi bersama Gembala Bapak Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia, Harapan Indah 3 Kota Harapan Indah. Azusa Prayer Tower khusus Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar ini. Informasi link dan password dapat jemaat Tuhan minta dengan petugas media. Persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521 1602 962. Atas nama Gembala Jemaat Pendeta Samuel Harnadi, pengerja dan jemaat Tuhan GBI Philadelphia Horizon Bekasi, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu, mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara yang membawa amplop atau sudah mempersiapkan amplop persembahan, boleh angkat amplop persembahannya Bapak Ibu. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Civalen akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami bawa sedikit dari banyaknya berkat Tuhan yang kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bawa taburan benih kami di pekerjaan Tuhan di dalam rumah ini ya Bapa. Kiranya Tuhan benih Tuhan yang ditempatkan di tempat ini boleh bertumbuh subur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan balas berlipat kali ganda ya Tuhan. Apapun yang kami berikan kami mau tulus ikhlas karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Mari sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Nama Yesus. Syafaat Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di ibadah ketiga. Terima kasih untuk lawatan Tuhan.
Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan hari ini Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Johan Lumiondong ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya apa yang boleh disampaikan itu berasalnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu senantiasa terus menuntun memimpin hidup kami Tuhan Yesus. Kami berdoa siang ini Tuhan terus melepaskan berkat untuk hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Pendeta Johan Lumiondong ya Tuhan. Kami melepaskan pengurapan yang baru, kiranya Tuhan senantiasa berkati ya Tuhan. Apa saja yang dikerjakan dalam pelayanan pekerjaan bahkan keluarganya Tuhan senantiasa berkati. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami juga Tuhan Yesus berdoa siang ini Tuhan melepaskan berkat untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Shalom atas Indonesia. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan terus turun atas bangsa ini. Biar Tuhan keamanan kesejahteraan terus ada bagi bangsa ini. Kami serahkan para pemerintahan yang ada, Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Amin. Biar kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk boleh memimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami juga serahkan kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya ke dalam tangan Tuhan. Biar keselamatan juga boleh terjadi Tuhan atas kota kami. Kami juga berdoa Tuhan siang ini untuk gereja-Mu GB Gatot Subroto ya Tuhan. Untuk para pemimpin rohani kami yang ada ya Tuhan. Bapak Niko Nyotor Harjo di pusat ya Tuhan beserta wakilnya. Kami serahkan siang ini Bapak Gembala kami Bapak Samuel Harnadi, Gembala Rayon 5, bahkan Gembala sidang di tempat ini ke dalam tangan-Mu beserta wakilnya. Kami menyerahkan ketiga koordinator ibadah ya Tuhan di gereja-Mu GB Horizon ya Tuhan, Bapak Agus, Bapak Winarto dan Bapak Weli Sitorus. Tuhan kami terus melepaskan berkat atas para pemimpin rohani kami Tuhan. Biar kesehatan, kekuatan, hikmat, pengurapan yang baru terus turun berlimpah-limpah atas pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan istri, anak, mantu dan cucu-cucunya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Terima kasih untuk hari ini, hari Sabat yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di rumah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, barang siapa yang menghormati hari Sabat-Mu, Engkau Tuhan yang senantiasa akan memberkati setiap kami. Tuhan, kami serahkan perjalanan kami sepanjang minggu ini dalam aktivitas kami, pekerjaan, pergaulan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan saat kami mengandalkan Tuhan, apa saja yang kami pergumulkan, apa saja kerinduan kami, Tuhanlah jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan perjalanan pulang kami siang ini ke dalam tangan Tuhan, sertai perjalanan kami Tuhan. Dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu siang ini. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan dan kehadiran anak-anak-Mu menyukacitakan hati Tuhan. Pada akhirnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Rise up. Rise up.